Telkom University, sinergi bangun. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Kusuma Dewi PhD, selaku Direktur Akademik dan juga Koordinator PT Universitas Telkom. Kepada Ibu Citra, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Selamat datang teman-teman di sosialisasi PMM 3 2023. Kemudian selamat datang juga kepada tim Pokja PMM 3, Mas Sabik Al-Fauzi dan Mbak Mara Arifatudina ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan namanya. Salam kenal Mas Sabik. Salam kenal Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih juga atas kehadirannya ya bersedia hadir di sini. Mohon nanti teman-teman mahasiswa di Telkom University dibantu mungkin untuk sesi tanya jawab nanti ya, Mas Adi dan Mbak. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, hari ini kegiatannya adalah terkait sosialisasi teknis pelaksanaan PMM. Jadi nanti akan ada paparan secara umum mengenai apa itu PMM 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Murni Dwi Astuti selaku Kabag BPA. Kemudian akan ada penjelasan persyaratan mahasiswa TELU yang dapat mengikuti PMM 3 oleh Pak Muhammad Al-Maki selaku KUR di BPA ya teman-teman. Kemudian
terkait kegiatan PMM, sebetulnya di PMM 3 ini ada beberapa hal yang baru ya teman-teman dibandingkan dengan kegiatan PMM di sebelum-sebelumnya gitu. Di mana di PMM 3 ini teman-teman di vokasi juga dapat mengikuti kegiatannya, di mana sebelumnya hanya teman-teman di akademik saja yang mengikuti, sekarang teman-teman di vokasi sudah bisa mengikuti. Kemudian untuk PMM ini ciri khasnya itu memang ada perpindahan klaster antar pulau ya teman-teman, di mana jika teman-teman asalnya dari Pulau Jawa, berarti nanti untuk mengikuti PMM itu bisa ditempatkan di luar Pulau Jawa. Kemudian yang menariknya dari PMM adalah ada pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS, seperti konsep MBKM yang lainnya teman-teman. Kemudian yang menariknya lagi adalah teman-teman dari Telkom University, berarti dari PTS nih ya, itu bisa bertukar ke PTN begitu, dan juga sebaliknya teman-teman dari PTN juga bisa masuk ke PTS. Kemudian yang menariknya juga dari PMM adalah akan ada eksplorasi keberagaman begitu, untuk mengenal budaya dan lain-lain. Jadi jika misalnya teman-teman ikut PMM di pulau lain di luar Jawa, teman-teman akan mendapat exposure mengenai budaya-budaya lain. Jadi selain dapat ilmunya, tentunya ada dapat pengalaman, kemudian dapat keahlian lain mungkin nanti yang akan didapat ketika melakukan kegiatan di PMM ya. Jadi harapan kami adalah semoga dengan kegiatan ini informasi terkait PMM itu dapat tersampaikan dengan baik. Nanti mohon dibantu teman-teman di BPA dan juga Pokja nanti pada saat diskusi tanya jawab. Nah, mari teman-teman kita eksplorasi keragaman budaya Nusantara bersama PMM 3. Sesuai dengan tagline PMM, yaitu bertukar sementara, bermakna selamanya. Mungkin itu saja Mbak Isa dari saya. Semoga kegiatan sosialisasinya berjalan lancar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Citra atas sambutan dan juga penjelasan singkat ya Bu mengenai program PMM Angkatan 3 ini. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki acara inti, boleh saya minta kesediaannya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dulu. Mungkin dimohon kepada host juga untuk mengambil gambar. Baik, apa sudah menyalakan kamera semua? Oh ya, dan jangan lupa juga untuk teman-teman mahasiswa di sini, mohon untuk merename namanya prodi _ nama lengkap atau nama kalian. Jadi kita bisa tahu nih prodi mana aja yang udah datang di acara sosialisasi siang ini. Oke, mungkin host. Sudah siap? Baik. Slide pertama ya. Senyum semua, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. Baik, senyum, mungkin puasa nih, ya kan, biar nggak kering giginya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, biar tetap semangat ya, kita nggak boleh lemes karena bentar lagi buka puasa. Jadi sambil ngabuburit, kita sambil mengetahui ini apa sih PMM 3 ini. Mungkin di sini teman-teman banyak yang pengen daftar tapi masih bingung, atau mungkin belum tahu, masih baru apa sih PMM 3 itu. Nah, jadi teman-teman sekarang kita akan memasuki acara inti dari acara ini, yaitu pemaparan materi mengenai program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3 oleh Kepala Bagian Pengembangan Akademik. Kepada Ibu Murni Dwi Astuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, nuhun Mbak Isa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk semuanya. Selamat siang untuk tim PMM ya, Mbak Mara dan kawan-kawan. Selamat siang untuk semua teman-teman dari mahasiswa Telkom University. Pada siang hari ini kita akan coba gitu ya sosialisasi mengenai kegiatan PMM gitu ya. Kalau mungkin ada yang belum tahu PMM itu apa, pertukaran mahasiswa merdeka begitu ya. Apa bedanya dengan pertukaran mahasiswa yang lain gitu ya? Ya,
kalau untuk pertukaran mahasiswa merdeka gitu ya, ini adalah program yang dilaksanakan, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, di mana nanti teman-teman bisa belajar di perguruan tinggi lain tapi masih dalam lingkup satu negara begitu ya. Kalau belajarnya di perguruan tinggi lain tapi berbeda negara, nanti ada skema sendiri yaitu lewat IISMA seperti itu. Oke, baik. Ya, saya langsung masuk ke penjelasannya. Untuk PMM itu sendiri gitu ya, ini adalah program mobilitas mahasiswa selama 1 semester. Jadi nanti teman-teman yang berminat untuk mengikuti kegiatan PMM ini 1 semester penuh akan belajar di perguruan tinggi tujuan gitu ya, perguruan tinggi tujuan yang nanti teman-teman pilih sebagai tujuan untuk teman-teman melakukan pertukaran mahasiswa merdeka dan teman-teman dinyatakan diterima, maka nanti secara penuh 1 semester teman-teman akan belajar di perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau seperti itu skemanya jelas, skemanya adalah nanti luring begitu ya, skemanya luring gitu. Jadi PMM ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan MBKM gitu ya. Mungkin kalau kegiatan MBKM ada yang masih hybrid gitu, kayak studi independen mungkin ada yang masih daring gitu ya. Tapi kalau untuk PMM ini nanti 1 semester penuh full luring di perguruan tinggi tujuan seperti itu. Ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi Indonesia sekaligus memperkuat persatuan dan keberagaman gitu ya. Tujuan umum dari diselenggarakannya pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaan gitu ya. Dengan teman-teman bertukar gitu ya, belajar di perguruan tinggi lain, di beda pulau dengan perguruan tinggi kita gitu ya, itu akan memperkaya gitu ya, memperkaya wawasan teman-teman gitu ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan pemahaman dan keberagaman sara dan semangat persatuan. Kemudian mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif dalam keberagaman dan sikap saling memahami sehingga tercipta penguatan persatuan. Kemudian memperluas dan atau memperdalam pengetahuan akademis. Jadi di kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini dari aspek akademis teman-teman akan dapat gitu ya, dari aspek non akademis gitu ya, termasuk wawasan kebangsaan, pemahaman terkait keberagaman gitu ya, kemudian pemahaman-pemahaman yang lain terkait persatuan itu teman-teman akan dapat juga. Nanti akan bertemu dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain, plus bertemu dengan teman-teman dari perguruan tinggi tujuan. Oke, adapun elemen dalam pertukaran mahasiswa merdeka 2023 ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Jadi clear ya, antar pulau. Kemudian pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS gitu ya, sama dengan beban belajar teman-teman. Beban belajar normal dalam 1 semester itu biasanya rata-rata di 20 SKS. Kemudian memungkinkan pertukaran mahasiswa dari PTN ke PTS atau sebaliknya gitu. Seperti itu. Kemudian kegiatan ini dimungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa semester 3, semester 5, dan semester 7 ketika semester berjalan pada pelaksanaan nanti. Jadi pelaksanaan nanti di semester depan gitu ya, sehingga pesertanya otomatis adalah peserta yang statusnya pada semester depan adalah semester ganjil. Kemudian eksplorasi persatuan dalam keberagaman melalui modul Nusantara. Kemudian mekanisme pertukaran dari akademik ke akademik dan dari vokasi ke vokasi. Kalau tadi sudah disampaikan, dimention oleh Bu Fitra, di pertukaran mahasiswa merdeka sebelumnya itu baru antar akademik. Nah, di angkatan 3 ini dimungkinkan pertukaran antar vokasi seperti itu ya. Oke. Nah, ini history gitu ya, by history untuk pelaksanaan PMM ini sudah masuk ke angkatan 3. Di PMM angkatan 1 itu jumlah peserta ada 11.464 ya se-Indonesia. Kemudian yang terlibat adalah 252 perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi mitra. Jadi kalau di PMM 1 dulu ada perguruan tinggi pengirim, ada perguruan tinggi penerima, dan ada perguruan tinggi mitra begitu. Kemudian ada 215 perguruan tinggi sebagai penerima.
Kembang di PMM Angkatan 2 gitu ya di tahun 2022 itu jumlah peserta naik ya 12.323, perguruan tinggi pengirim naik menjadi 479 PT penerima, tidak ada lagi PT mitra tapi hanya ada PT pengirim dan penerima. Oke, penerimanya 138, pengirimnya 479, dengan keterlibatan dosen modul Nusantara itu adalah 629 dosen modul Nusantara. Oke, di PMM Angkatan 3 gitu ya, ini ada 204 perguruan tinggi penerima. Jadi perguruan tinggi yang akan ikut serta dalam kegiatan PMM ini sudah mengikuti seleksi gitu ya, ada 204 perguruan tinggi penerima dan ditargetkan ada 15.184 mahasiswa peserta dalam PMM Angkatan 3. Kalau kita lihat dari persebaran klaster pulau, kurang lebih persebarannya bisa dilihat di sini di Pulau Sumatera begitu ya, di Pulau Sumatera. Untuk mahasiswa yang outbound itu ada 4.243 gitu ya, atau 34,7%. Kemudian mahasiswa yang inbound ke Pulau Sumatera ada 2.198. Oke, gitu ya. Kemudian kalau dilihat di Pulau Kalimantan untuk yang outbound ada 560, inbound 359. Di Pulau Sulawesi untuk yang outbound ada 2.255, inbound 814. Di Maluku itu ya, untuk outbound-nya mahasiswa keluarnya ada 769, inbound-nya ada 415. Pulau Jawa gitu ya, di Pulau Jawa outbound-nya ada 3.659 dan inbound-nya ada 7.310. Di Bali dan Nusa Tenggara untuk outbound-nya ada 753 dan inbound-nya 1.224. Jadi kalau kita lihat histori gitu ya, dari 6 klaster pulau ini trennya nih gitu ya. Trennya yang banyak inbound-nya itu di Jawa ya, di Jawa. Kemudian yang banyak outbound-nya itu di Sumatera. Nah, kita lihat nanti di PMM 3 seperti apa gitu ya. Oke, tadi sudah di-mention di PMM 2 ada dosen modul Nusantara. Kemudian sudah di-mention juga tadi tujuannya adalah memahami keberagaman dan sebagainya. Maka itu diwujudkan melalui kegiatan yang namanya modul Nusantara. Oke, modul Nusantara ini adalah kegiatan yang tujuannya untuk mengenalkan keberagaman Nusantara melalui mata kuliah khusus dalam program PMM, yaitu mata kuliah namanya modul Nusantara. Oke, modul Nusantara sendiri itu adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang gitu ya. Jadi secara sekuensial dan iteratif seperti itu. Nah, maksudnya dari kegiatan ini adalah memaksimalkan ruang gitu ya, ruang ketemu untuk mahasiswa, menambah pemahaman dan pengedepanan bentuk toleransi, makna toleransi. Kemudian tujuannya adalah untuk memperkenalkan kekayaan kebudayaan Nusantara yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama, dan kepercayaan. Nah, untuk detail dari kegiatan modul Nusantara sendiri, ini nanti totalnya akan ada 16 aktivitas, di mana 16 aktivitas ini terdiri dari kebinekaan sebanyak 8 kegiatan, inspirasi 2 kali kegiatan, refleksi 5 kali kegiatan, kontribusi sosial 1 kali kegiatan, seperti itu. Nah, ini adalah gambar gitu ya, gambar dari beberapa pelaksanaan PMM2 di angkatan 2022 kemarin gitu ya. Macam-macam kegiatannya, seperti itu. Oke. Nah, di dalam modul Nusantara tadi ada 4 submodul tadi ya, yang terrepresentasi ke kegiatan dan jumlahnya tadi. Kebinekaan. Nah, di kebinekaan ini mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan oleh perguruan tinggi penerima. Ya, contohnya adalah di sini melakukan eksplorasi lokasi berbagai tempat budaya gitu ya, tempat-tempat bersejarah, museum gitu ya. Ini dilakukan sebanyak 8 kali. Kemudian diinspirasi mahasiswa mengikuti talk show dari figur inspiratif dari daerah penerima gitu ya. Contohnya di sini dari budayawan, dari atlet berprestasi, dari kepala daerah, dari pengusaha, dan dari berbagai figur sukses. Ini 2 kali aktivitas.
Kemudian refleksi, mahasiswa merefleksikan pengalaman kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Ini mekanismenya dilakukan dalam bentuk sharing kelompok, refleksi dan renungan sebanyak 5 kali. Kemudian kontribusi sosial, mahasiswa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial di daerah penerima. Kalau tadi di gambar sebelumnya kalian lihat mungkin ada kayak semacam potret daerah bencana, nah itu salah satu bentuk kegiatan kontribusi sosial, mahasiswa berkegiatan di sana. Contohnya ini adalah sosial, budaya, relawan rumah sakit, membuat kelas inspirasi, dan lain-lain. Ini satu aktivitas dengan totalnya semua adalah 16 aktivitas. Oke, nah kewajiban mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka dan skema SKS-nya adalah sebagai berikut. Oke. Kewajiban yang pertama adalah mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT penerima. Jadi mata kuliah yang diikuti PT yang disediakan di PT penerima, aturan perkuliahan, bentuk perkuliahan, penugasan, penilaian, semua ikut ketentuan yang ada di PT penerima. Kemudian mengikuti pembelajaran mata kuliah dan juga modul Nusantara sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian seperti mahasiswa pada umumnya, wajib menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu, memberikan informasi atau keterangan yang benar, administrasi dan atau pelaksanaan program, kemudian mentaati moral kesusilaan dan toleransi terhadap perbedaan sara, serta tidak terlibat dalam pengabaian, kekerasan, perundungan, dan intimidasi. Kemudian menjalankan tugas dan kegiatan program, semua yang sudah di-provide itu wajib diikuti. Kemudian mengikuti program sampai masa program berakhir, jadi tidak diizinkan berhenti di tengah jalan, karena praktis kalau teman-teman berhenti di tengah jalan nanti akan kacau hasil kuliah di semester tersebut. Oke, karena tentunya ketika teman-teman nanti ikut kegiatan ini, sebelum di masa registrasi semester ganjil, teman-teman akan meregistrasikan mata kuliah yang diambil ketika pertukaran mahasiswa merdeka ini atau mata kuliah konversinya, sehingga ketika di tengah jalan berhenti, nanti praktis semua mata kuliah yang diambil untuk kegiatan ini nilainya tidak akan sempurna atau bahkan E, begitu ya. Oke, kemudian mengikuti ketentuan program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terkait kewajibannya. Oke, terkait skema pengambilan SKS-nya ada 2 opsi gitu ya. Opsi yang pertama diutamakan ini opsi yang disarankan, tapi kembali lagi nanti opsi mana yang akan diambil itu tergantung dari hasil diskusi teman-teman dengan dosen wali dan kaprodi. Jadi ketika teman-teman nanti mengambil itu wajib hukumnya diskusi dan mendapat persetujuan. Supaya apa? Supaya mekanisme registrasi, konversi, dan sebagainya aman. Dan teman-teman bisa full berkegiatan di PT penerima. Oke, opsi pertama, mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan di PT penerima. Jadi 20 SKS teman-teman mengambil di PT tujuan dengan 20 SKS itu 4-nya adalah SKS modul Nusantara. Jadi 16-nya itu adalah 16 SKS mata kuliah yang bisa diambil di PT penerima. Ini opsi 1. Opsi 2, mahasiswa boleh melakukan kombinasi ya di luar modul Nusantara, berarti ada space 16 SKS gitu ya yang bisa diambil. Nah, dari space ini mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan di PT penerima paling sedikit 14 SKS gitu ya. Dan mata kuliah yang ditawarkan di PT pengirim ini 6 SKS. Tapi ini mata kuliah kalau misalnya mau mengkombinasikan yang di PT pengirim itu harus yang tersedia mekanisme daring. Karena nanti teman-teman akan berada di PT tujuan. Daring dan tanpa praktikum. Karena kalau praktikum kan sulit untuk teman-teman mengikuti praktikum jarak jauh seperti itu. Ya, dari 2 skema ini total maksimal di 20 SKS ya, SKS normal. Modul Nusantara 4 SKS, MK lain di PT penerima rentangnya 10 sampai 16, tadi sesuai dengan opsi yang dipilih. Opsi 1 dipilih berarti 16, opsi 2 yang dipilih berarti rentangnya antara 10 sampai 16 tadi. MK lain di PT pengirim boleh 0, boleh sampai maksimal 6, 20. Manfaat apa yang kemudian bisa diperoleh mahasiswa ketika mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah pengalaman baru tentunya ya, nilai-nilai kebinekaan ya, keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan dan bahasa,
kemudian menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat, mengembangkan soft skill ya terkait dengan leadership, kepercayaan diri dan kepekaan sosial. Kemudian teman-teman punya kesempatan untuk mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi, di luar perguruan tinggi gitu ya. Seperti itu. Kemudian memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari pengirim hingga 20 SKS, mendapatkan e-sertifikat nasional dari Dirjen Dikti-Ristek, Kemendikbudristek, kemudian bantuan pembiayaan penuh 1 semester gitu ya. Tapi ini ada ketentuannya, bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah, wajib memberikan informasi tersebut pada saat pendaftaran, karena akan mempengaruhi bantuan pembiayaan. Oke, cakupan benefit beasiswanya adalah dana bantuan biaya hidup, ya, biaya hidup selama 1 semester, ya, yang akan diberikan dalam 2 termin, seperti itu. Kemudian transportasi, tiket pulang pergi itu diberikan. Kemudian asuransi BPJS Kesehatan bagi yang tidak memiliki asuransi kesehatan juga akan diberikan seperti itu. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki asuransi kesehatan swasta maupun BPJS Kesehatan, itu wajib memastikan bahwa asuransinya posisinya aktif ketika ikut kegiatan nanti. Oke, ya. Dari sini bisa dilihat benefitnya tidak dalam bentuk UKT ya, tapi dalam bentuk bantuan biaya hidup, transportasi, dan asuransi. Oke, syarat yang harus dipenuhi untuk mahasiswa mengikuti kegiatan ini dan dokumen apa saja yang kemudian harus disertakan. Yang pertama adalah mahasiswa aktif. Berarti kalau mau mengikuti kegiatan ini semester depan statusnya harus aktif, tidak boleh mangkir ataupun cuti. Ya, mahasiswa aktif D3, D4, S1 terdaftar di PD Dikti minimal semester 2 pada saat pendaftaran berlangsung, karena mungkin saja pendaftarannya di periode saat sekarang ini gitu ya, di mana sekarang ini adalah semester genap dan pelaksanaannya nanti ketika semester ganjil. Oke, pada saat pendaftaran berlangsung, kemudian berada di bawah koordinasi Kemdikbudristek. Kemudian IPK minimal adalah 2,8 dari skala 4. Kemudian warga negara Indonesia punya NIK ya, nomor induk kependudukan, dan teman-teman perlu siapkan scan dokumen kependudukan, misalnya KTP atau kartu keluarga. Akan lebih baik kalau disiapkan keduanya. Kemudian mengikuti kegiatan ini sama seperti MBKM Fleksib Dikti yang lain, teman-teman harus mempunyai SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sesuai template yang disediakan, template-nya harus diikuti, tidak boleh merubah template sendiri. Kemudian teman-teman harus sudah punya vaksin COVID-19 minimal dosis ketiga gitu ya, dengan dibuktikan adanya riwayat vaksin gitu ya, mungkin bisa dari aplikasi gitu ya untuk pembuktiannya. Kemudian sehat jasmani, ada surat keterangan sehat dari Vaskes yang berwenang. Kemudian rekening banknya aktif, akun rekeningnya adalah RI atau BSI. Scan buku tabungan atas nama mahasiswa yang bersangkutan. Jadi nomor rekeningnya nggak boleh minjem nomor rekening kakak, adik, bapak, ibu, atau teman. Harus rekening sendiri. Ya. Kemudian asuransi kesehatan, bukti kepemilikan akun BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang aktif bagi yang mempunyai. Jika tidak memiliki, maka akan didaftarkan dan dibayarkan BPJS Kesehatan selama program berjalan. Ini contoh template SPTJM, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Maki, termasuk proses pengajuannya, begitu ya. Nah, di sini pengisian dapat SPTJM, gitu ya. Isian pada poin 1 berisikan nama mahasiswa, gitu ya. Nah, berisikan nama beasiswa pemerintah dan jumlah bantuan biaya hidup dalam bulannya. Kemudian kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa, kategori beasiswa pemerintah apa saja sih yang kemudian di-note dalam program ini? Yang pertama adalah KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian bidik misi, afirmasi, unggulan, beasiswa Indonesia Maju, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, kemudian tuliskan jumlah biaya hidup bulanan yang diterima dari beasiswa pemerintah dan pastikan data yang diisikan benar. Kemudian ketentuan mahasiswa peserta PMM,
Jika ada diskusi mahasiswa, maka lakukan secara berkelompok di ruang umum dan hindari waktu kegiatan yang terlalu malam, gitu ya. Ini untuk aspek keamanan. Jika mengetahui kejadian mendapatkan perlakuan 3 dosa, jangan takut dan ragu untuk melaporkan kepada Satgas PPKS di PT penerima dan PT pengirim. Ya, untuk teman-teman sudah mendapatkan informasi kan ya waktu itu. Untuk Satgas PPKS di Teliu sendiri siapa, kemudian mekanisme untuk mengkontak seperti apa, dan di PT pengirim pun nanti juga akan ada. Serta krisis center gitu ya, PPKM di lapor kampusmerdeka.co. Kemudian memilih kepala suku atau perwakilan mahasiswa di penerima yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan sebagai apa? Sebagai sumber informasi PMM terkini. Kemudian proses pencairan dana untuk mahasiswa PMM dari anggaran PPDI itu memerlukan proses verifikasi yang teliti, sehingga supaya tidak terjadi masalah, pastikan dokumen yang tadi dipersyaratkan dipenuhi sesuai aturan. Ya. Proses ini memerlukan verifikasi yang teliti. Ya, proses verifikasi yang teliti dan proses yang panjang dan perlu sabar dan lakukan monitoring terus terhadap informasi. Kemudian laporan kegiatan mahasiswa itu harus dikumpulkan tepat waktu ya, dan hindari plagiasi dalam membuat laporan ini. Dibuat sendiri begitu ya, tidak kopas punya teman. Kemudian bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Jadi dipastikan untuk kemudian lebih aware dalam beraktivitas yang dapat membahayakan. Kemudian no drug, no alkohol gitu ya. Jauhi dari keterlibatan dan konsumsi narkoba dan minuman beralkohol demi masa depan kalian gitu ya. Bijak dan sopan dalam pergaulan, tutur kata, media sosial, chatting di forum. Ya, hal yang perlu diingat adalah Anda itu adalah mahasiswa yang merepresentasikan Indonesia yang cinta kedamaian. Kemudian ekspresikan kegiatan PMM dalam bentuk foto, video, atau tulisan. Jangan lupa untuk share di medsos dan tag IG PMM. Ini terkait dengan timeline gitu ya, timeline kegiatan PMM 3. Ini yang sudah berlalu berarti tahap 1 Januari sampai Februari 2023, ini pendaftaran perguruan tinggi penerima sudah dilakukan, jadi ada 402 tadi ya. Kemudian Maret sampai April adalah pendaftaran dan seleksi mahasiswa. Kemudian di sini di bulan Mei nanti ada survei kebinekaan seperti kegiatan MBKM dari kementerian yang lainnya. Ada kegiatan survei kebinekaan. Kemudian di bulan Juni ada pengumuman mahasiswa. Di bulan Juni sampai Juli ada administrasi mahasiswa. Juli sampai Agustus ada persiapan dan pembekalan mahasiswa. Kemudian Agustus sampai Maret adalah pelaksanaan PMM sendiri. Nah, di mana di Januari sampai Maret 2024 nanti kalian menyusun juga laporan akhir PMM dan pengakuan SKS. Nah, pastikan nanti ketika registrasi semester ganjil, ketika teman-teman ikut, mata kuliah yang diregistrasikan itu sudah tepat, sudah dikoordinasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Seperti itu. Oke, ya, ini ya adapun apa saja gitu ya yang kemudian akan teman-teman lalui ketika mengikuti kegiatan PMM ini. Oke. Ya, yang pertama itu ya teman-teman mengenali gitu ya, mengenali kira-kira PT tujuan teman-teman itu mau kemana gitu ya. Mengenal PT penerima di laman PMM dan konsultasi dengan PT pengirim. Nah, PT pengirim itu kita tell you ya. Jadi untuk tempat teman-teman konsultasi untuk memilih PT penerima, teman-teman lakukan dengan dosen wali dan kaprodi ya, dan bukan atau, tapi dan. Oke, kemudian mempersiapkan syarat dokumen pendaftaran, ya. Kalau kemudian tadi sudah oke ya, di sini proses ini oke, verified gitu ya, disetujui, maka teman-teman mempersiapkan syarat dokumen pendaftaran, mengisi dan melengkapi syarat pendaftaran di laman PMM dan survei kebinekaan, kemudian memantau proses seleksi dan wajib konfirmasi keikutsertaan,
Kemudian persiapan administrasi ya, persiapan administrasi mahasiswa mendapatkan SK penetapan. Kemudian mengikuti pembekalan dan pre-keberangkatan ya, pra-keberangkatan bagi mahasiswa PMM. Kemudian berangkat ke PT penerima dan menerima bantuan biaya hidup. Nah, untuk keberangkatan ini perhatikan baik-baik ya terkait dengan jadwal keberangkatan dan fasilitas yang disediakan oleh PMM seperti itu. Kemudian melaksanakan PMM, perkuliahan reguler dan modul Nusantara di PT penerima. Wajib administrasi, menyusun laporan bulanan dan mengisi midpoint survei. Kemudian selesai, kalian mobilisasi kepulangan, menyusun laporan akhir, endpoint survei dan survei kebinekaan akhir, mendapat sertifikat dan pengakuan SKS, dan akhirnya selesai. Termasuk mata kuliah apa saja yang kemudian akan teman-teman ambil, itu termasuk salah satu hal yang perlu didiskusikan dan mendapat persetujuan dari dosen wali dan kaprodi. Oke, ini laman pendaftaran PMM ya, pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian segera lengkapi dokumen persyaratan, ikuti informasi terkini dari sosial media PMM gitu ya. Bisa lewat webnya, bisa lewat IG-nya, bisa lewat email seperti itu. Oke. Ini link-link terkait gitu ya, terkait dengan kegiatan PMM ini, ada buku panduan pendaftaran. Kemudian dari bagian pengembangan akademik sendiri juga ada informasi lengkap dan ada fasilitas untuk teman-teman bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Kemudian ada IG official unit BPA sendiri. Oke, ya, ini di kegiatan PMM ini mari kita eksplorasi gitu ya. Keberagaman Nusantara bersama PMM 3, ya, lainnya adalah sementara bermakna selamanya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni atas paparan materi yang disampaikan. Semoga di sini teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya seperti apa program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3. Nah, baik. Kalau tadi nih kita sudah mendengarkan materi secara umum mengenai program dari PNN Angkatan 3 ini. Nah, sekarang kita akan dengarkan penjelasan mengenai persyaratan program PNN Angkatan 3 untuk mahasiswa di Universitas Telkom. Jadi buat dari kemarin teman-teman banyak banget yang nanya di Instagram maupun di web juga, bagaimana sih cara pendaftaran program PNN 3 ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasannya, terutama untuk mahasiswa Telkom, persyaratan alurnya seperti apa, kita akan dengarkan baik-baik ya. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Kepala Urusan Pengembangan Mata Kuliah Luar Prodi dan RPL kepada Bapak Muhammad Almasi, dipersilakan. Oke, hatur nuhun, Mbak Isa. Saya share screen dulu, sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan sedikit ya oleh Bu Citra ya, sambutan, dan sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Ibu Murni terkait apa sih PMM 3 gitu ya, lalu apa bedanya di PMM 1, PMM 2, dan sekarang di PMM 3 seperti itu, bahwa sekarang sudah bisa diikuti oleh mahasiswa dari vokasi ya. Nah, mahasiswa tentunya vokasi ke vokasi ya, akademik. Jadi tidak bisa lintas dari akademik ke vokasi atau vokasi ke akademik, tidak bisa seperti itu ya. Jadi akademik, vokasi, dan vokasi. Di kita sendiri di TLU kan ya ada vokasi FIT gitu ya, dengan 8 program studi seperti itu. Nah, sini saya menyampaikan tambahan informasi terkait teknis pendaftaran mahasiswa TLU di PMM 3 ya saat ini. Oke. Kalau kita merujuk ke panduan MBKM Telkom University ya tahun 2020 seperti itu, bahwa mahasiswa dapat mengikuti kegiatan MBKM apapun ya, 8 bentuk kegiatan pembelajaran, tidak hanya pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar,
Ya, seluruh kegiatan MBKM itu dapat diikuti mulai semester 5 ya, seperti itu. Baik S1 dan D4. Khusus untuk D3 sama gitu ya, baru bisa diikuti semester 5 dengan program-program kegiatan MBKM yang perlu disesuaikan dengan semester berjalan dan mata kuliah yang sudah ditempuh di D3 seperti itu ya. Informasi terkait panduan MBKM ini ada di web kita ya, unit bagian pengembangan akademik di bpa.telkomuniversity.ac.id ya, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait alur pendaftaran ya teman-teman mahasiswa semua, ini kita summary-kan gitu ya, sebetulnya mungkin alur pendaftarannya begitu apa namanya, bisa dibilang lebih dari 6 ya, tapi kita coba ringkas menjadi 6. Yang tahap pertama adalah teman-teman mahasiswa semua perlu mencari dengan detail, dengan rinci ya, banyak baca dan banyak mencari informasi terkait perguruan tinggi di luar sana ya, khususnya di luar Pulau Jawa dan di luar alamat domisili teman-teman mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mahasiswa misal dari Medan ya, kan kuliahnya di TELU, berarti teman-teman mahasiswa hanya dapat memilih perguruan tinggi dari Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa, atau Maluku Papua ya, karena lintas pulau di luar alamat perguruan tinggi asal dan alamat domisili seperti itu. Cari banyak informasi ya. Kalau mungkin istilahnya, mohon maaf kalau salah, ini Mbak Mara, Mbak Sabik, ada window shopping gitu ya, kemarin Mas Rajib menjelaskan itu mencari perguruan tinggi dan program studi yang ditawarkan ya, termasuk mata kuliahnya ada itu di laman PMM ya. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa semua sudah mencari program studi ya dan perguruan tingginya, segera konsultasi dengan dosen wali dan kaprodi ya. Jangan ujug-ujug langsung mendaftar dan memilih perguruan tinggi ya. Khawatirnya nanti tidak inline dengan mata kuliah yang masih harus diambil di kita ya, di TELU. Jadi misal teman-teman mahasiswa ini sekarang semester 4 ya. Pada saat pelaksanakan semester ganjil ya, semester 5. Nah, segera konsultasi ke dosen wali, apakah nanti di semester 5 mata kuliah yang harus saya ambil apa saja? Nah, seperti itu ya. Ke kaprodi, mata kuliah nanti di semester ganjil apa saja sih yang ditawarkan ya. Lalu perlu diselaraskan nanti dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi tujuan yang diminati oleh teman-teman mahasiswa semua ya. Jadi wajib hukumnya ya. Kalau tidak berdosa gitu. Wajib hukumnya ya. Bukan sunnah juga, ini wajib dengan dosen wali dan kaprodi seperti itu. Lalu tahap yang kedua, apabila memang teman-teman mahasiswa ini diizinkan ya, bahkan sudah ada daftar mata kuliahnya ya yang akan dikonversikan nanti di TELU gitu. Teman-teman mahasiswa segera mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran di laman PMM 3 ya. Lalu tahap yang ketiga, teman-teman semua perlu membuat akun dan melakukan pendaftaran pada laman PMM ya, alamatnya pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Lalu teman-teman mahasiswa semua ya setelah membuat akun, melakukan pendaftaran, mengisi lengkap ya data diri ya. Tapi teman-teman mahasiswa juga perlu nanti mengunggah SPTJM yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi ke kita ya, ke TELU, ke form BPA melalui link bit.ly/sptjm_pmm_3 ya. Jadi SPTJM-nya selain nanti diunggah ke laman PMM ya, diunggah juga ke form di kita ya, di unit bagian pengembangan akademik. Nah, nanti pada saat mengisi data diri dan dokumen, teman-teman mahasiswa perlu memperhatikan betul ya, dibaca dengan teliti dan seksama, karena kalau datanya itu sudah dikunci ya,
teman-teman mahasiswa sudah melakukan penguncian data, itu agak sulit untuk diubah kembali datanya ya. Jadi sebelum benaran ya mengunci data, dibaca ulang, diteliti dengan seksama ya, termasuk perguruan tingginya. Ya, nanti pada saat memilih perguruan tinggi itu kan ada 3 pilihan ya, dengan prioritas 1, 2, dan 3 seperti itu. Dan perguruan tinggi yang dipilih pun berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen wali dan kaprodi teman-teman mahasiswa semua ya. Nanti pilihannya ya nomor 1, 2, 3 itu pun harus di luar alamat domisili dan Pulau Jawa ya, seperti itu ketiga-tiganya pada saat nanti memilih perguruan tinggi di laman PMM. Oke, baik. Terkait dokumen-dokumen persyaratan, di sini ada 7 dokumen yang perlu disiapkan ya, KTP. Saya yakin teman-teman mahasiswa semua sudah punya ya. Lalu transkrip nilai sementara hingga semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Tentunya kan kalau semester genap belum ada ya. Jadi nanti yang dimasukkan adalah transkrip nilai sementara di semester kemarin ya, semester ganjil. Lalu menyiapkan juga dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, tanda tangan, lalu surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang. Lalu sertifikat vaksin COVID-19 ya, COVID-19 dosis ketiga atau booster. Lalu scan kartu asuransi kesehatan yang aktif ya, diutamakan BPJS atau asuransi kesehatan lain, yang penting aktif. Dan lalu yang ketujuh buku tabungan ya, scan buku tabungan atau tangkap layar dari M-Banking ya. Karena sekarang kita membuat rekening ya, bisa tidak ada buku tabungannya gitu ya. Seperti di BRI memungkinkan tidak ada buku tabungan, adanya M-Bankingnya gitu ya. Bisa tangkap layar dari M-Banking yang memperlihatkan atau menunjukkan dari hasil tangkap layarnya itu bahwa rekeningnya aktif ya, dan menunjukkan nomor rekening serta nama rekeningnya ya. Jadi terlihat gitu di hasil tangkap layar dari handphone ya, seperti itu. Ini dokumen-dokumen yang perlu disiapkan teman-teman mahasiswa semua. Oke, lalu terkait SPTJM ya, ini ada 3 halaman ya teman-teman mahasiswa. Di halaman pertama diisi terkait data diri sesuai dengan alamat KTP dan di informasi perguruan tinggi ya, Telkom University. Lalu di pendataan beasiswa ya, ini beasiswa 6 ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Murni, ada 6 beasiswa dari Kemdikbud yang akan memengaruhi bantuan biaya hidup selama 1 semester teman-teman mahasiswa semua ya. Perlu dicantumkan di sini bahwa di sini saya sedang menerima atau tidak sedang menerima ya. Kalau tidak sedang menerima maka saya sedang menerimanya dicoret ya. Kalau ternyata sedang menerima maka tidak sedang menerimanya dicoret. Seperti itu ya. Lalu di keterangan asuransi ya, apakah memiliki atau tidak memiliki asuransi kesehatan yang aktif, ini termasuk ya. Jadi kalau memiliki ya berarti tidak memilikinya dicoret. Jadi dicoret yang tidak sesuai seperti itu. Lalu penandatanganan di dalam SPTJM ya, teman-teman mahasiswa itu perlu membubuhkan materai ya. Kalau fisik, materai fisik itu materai 10.000 ditempel, kemudian ditanda tangan basah di atas materai, kemudian di-scan ya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa menggunakan e-materai atau materai digital, maka tanda tangan jangan sampai menutupi materai ya. Jadi kalau materai digital, tanda tangannya teman-teman mahasiswa jangan sampai menutupi materai digitalnya ya. Karena nanti materai digitalnya bisa tidak terbaca pada saat diverifikasi. Seperti itu. Lalu perlu ditandatangani oleh orang tua atau wali mahasiswa, ini pun bisa tanda tangan basah atau digital, dan ditandatangani oleh ketua program studi ya, di program studi teman-teman mahasiswa semua. Ya. Dan ini tanda tangannya pun bisa tanda tangan basah maupun digital. Nah, ini hal penting terkait SPTJM bahwa teman-teman mahasiswa jangan sampai menambah atau mengurangi kalimat di dalam SPTJM ya. Mengubah kalimatnya juga tidak ya. Jadi apa adanya template di situ Anda sesuaikan ya,
nama apa namanya, isikan nama termasuk nama Anda itu ya di buku materai, nama orang tua atau wali dan nama kaprodi. Untuk prosedur pengajuan SPTJM silahkan mengikuti ketentuan dari masing-masing prodi. Jadi langsung menghubungi kaprodinya masing-masing ya. Lalu setelah mendapatkan tanda tangan kaprodi, maka diunggah juga gitu ya, selain diunggah ke laman PMM3, diunggah juga ke form BPA melalui link tadi sudah disampaikan ya. Sekarang disampaikan lagi bit.ly/sptjm_pmm_3. Lalu batas waktu pendaftaran PMM ini kan tanggal 2 Mei ya. 2 Mei 2023 itu hari Selasa. Perlu diperhatikan sama teman-teman mahasiswa bahwa tanda tangan kaprodi membutuhkan waktu ya. Jadi tidak bisa bahwa mungkin ya dimungkinkan beberapa kaprodi kita minta pagi siang sudah ada seperti itu ya. Jadi jaga-jaga saja ya bahwa teman-teman mahasiswa itu lebih baik mengajukan tanda tangan kaprodi untuk di dalam SPTJM itu maksimal hari Jumatnya 28 April 2023 ya. Dan di jam di hari kerja ya, maksimal jam 3. Ini untuk jaga-jaga kalau gitu ya pada saat diminta tanda tangan ya sedang ada kegiatan lain seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi juga ini apa namanya, segera saja ya mendaftar bagi teman-teman mahasiswa yang berminat untuk mengeksplorasi kebudayaan di Indonesia yang begitu kaya ya. Tidak usah menunggu hingga tanggal 2 Mei, tidak usah menunggu hingga akhir 28 April ya. Minggu depan pun hari Senin silahkan langsung bisa. Segera saja secepatnya ya. Agar kuota, karena setiap perguruan tinggi yang akan kita tuju itu ada kuotanya ya. Jadi agar kuotanya ini masih terpenuhi atau masih kosong, segera daftar ke perguruan tinggi yang teman-teman mahasiswa inginkan ya. Jangan menunggu sampai batas akhir masa pendaftaran. Oke. Oke, ini terakhir ya, link-link terkait yang dibutuhkan. Link-link ini akan kita cantumkan juga nanti di web kita ya, di bagian pengembangan akademik di bpa.telkomuniversity.ac.id ya, dan juga akan kita up nanti di Instagram official kita ya, di bpa_telkomuniversity. Di sana juga teman-teman mahasiswa bisa melihat buku panduan pendaftaran ya, lalu template SPTJM dan juga form unggah untuk SPTJM ke kita. Sebetulnya template SPTJM ini bisa juga ya diunduh di laman PMM3 ya, ada untuk mengunduh, dan ini pun kita mendapatkan dari laman PMM tersebut. Jadi sama ya untuk template-nya. Silahkan teman-teman mahasiswa rajin mengecek ya, melihat informasi biar up to date, baik Instagram PMM ya langsung dari Dikti maupun Instagram kita di Telju ini bpa_Telkom University, atau rajin mengecek website official kita di bpa.telkomuniversity.ac.id ya. Seperti itu. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke Mbak Isa. Mangga. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti record ini ya, record penjelasan hasil sosialisasi ini akan kita up di YouTube kita ya, di BPA sama di YouTube. Jadi silahkan pantengin aja gitu ya sosmed biar up to date, sosmednya IG Instagram kita di bpa_Telkom University ya. Enggak, Mbak Isa? Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah dapat gambaran ya bagaimana sih program PMM itu dan bagaimana cara mendaftarnya, terutama alur untuk di Universitas Telkom sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita sudah mulai memasuki sesi tanya jawab, namun sebelumnya mungkin ada tambahan dari Mbak Mara atau Mas Sabik ya, begitu terkait dengan program PMM Angkatan 3 ini. Mungkin ada tambahan Mbak Mara atau Mas Sabik? Cukup sih dari saya, dan sebelumnya terima kasih kepada Telkom University ya,
terutama kepada Ibu Citra Kusuma Dewi ya, Koordinator PT, kemudian sekaligus Direktur Akademik ya, Ya, jika saya tidak salah. Kemudian Pak Muhammad Al-Maki dan Bu Isa dan Ibu Murni sudah mengundang kami, dan atas inisiatif pertemuan ini sangat membantu kami sekali. Terima kasih. Ya. baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin nanti dari Mas Tabik ataupun Mbak Mara bisa bantu menjawab ya pertanyaan dari teman-teman Universitas Telkom gitu ya. Siap. Sangat Baik. senang sekali. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya dari tadi bisa langsung raise hand atau mungkin langsung di kolom chat sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh host. Mungkin kita ke pertanyaan pertama, Pak. Ada dari Luna dari Prodi MBTI. Pertanyaannya, apakah transkrip nilai harus ditandatangani oleh Kaprodi dan Dekan? Ya, Mungkin langsung saja ya. Jadi harus ditandatangani oleh Kaprodi ya. Seperti tadi penjelasan dari Ibu Murni juga bahwa setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan prodi dan pembimbing akademik ya. Lah, konsultasi itu salah satunya ini untuk yang SPTJM itu harus ditandatangani oleh Kaprodi saja. Gitu. Nah, jika kemudian Kaprodi itu berhalangan, ya, mohon maaf jika mungkin sedang sakit atau apa, itu bisa diwakili oleh wakil Kaprodi. Mungkin seperti itu. Mbak Mara mungkin mau menambahkan? Oke, halo, ini dari ini ya, Kak Luna nih nanya sebenarnya transkrip nilai gitu, apakah harus ditandatanganin ke prodi atau dekan? Sebenarnya kalau transkrip nilai itu tidak perlu tanda tangan atau stempel dari PT gitu ya, tapi yang penting kan SPTJM seperti itu. PTJM. baik. Mungkin kalau standar transkrip nilainya di Universitas Telkom itu apakah berstempel dan ditandatangani dekan untuk yang transkrip nilainya, khusus transkrip nilai, Ibu Isa dan Pak Maki? Mungkin izin menjawab, Pak, kalau transkrip nilai bisa langsung di-download ya di teman-teman di Igrasias. Di situ sudah ada value-nya langsung, jadi sudah ada formatnya langsung dari sistem. Jadi itu sudah sah begitu, Pak Maki, betul ya Pak Maki? Oke, udah legitimate ya transkripnya. Iya, betul. Baik, itu berarti sudah cukup. Baik, jadi teman-teman mungkin untuk transkrip nilai tadi bisa langsung aja di-download di Igrasias ya teman-teman. Tapi untuk SPTJM harus dengan tanda tangan Kaprodi, dan juga jangan lupa untuk konsultasi dengan dosen wali masing-masing. Gitu. Kita ke mungkin tambahan Kak, boleh, Kak Mbak. Siti. Jadi kalau misalkan transkrip nilai nih, buat teman-teman pastiin banget ada IPK, ada SKS-nya ngambil berapa dan semester berapa. Itu yang bakal data yang kita ambil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Danit, Prodi D3 Sistem Informasi. Pertanyaannya, masa studi D3 kan 6 semester ya Pak, Bu. Selama D3 ini kami punya kesempatan untuk mencoba program mahasiswa merdeka ini maksimal 2 kali. Jika kami sudah menggunakan kesempatan tersebut 1 kali di jenjang D3, misal dengan mengikuti PMM atau MSIB dan lain-lain, nah nantinya kami akan extend ke S1. Apakah kesempatan yang didapat itu 2 kali juga atau kesempatannya itu sisa dari D3? Gitu. Bagaimana? Mungkin Pak Maki menjawab. Kalau di Telyu sendiri, Mas Danit, itu tidak mengikuti program MBKM yang sama lebih dari 1 kali ya. Jadi kalau PMM sudah ikutan sekarang di D3 dan nantinya misal ikut D4 lagi di Telyu lagi gitu ya, maka ikutan MBKM-nya itu selain PMM ya, kan masih ada yang lain mungkin ya, yang flagship dari Dikti seperti MSIB gitu ya, atau kampus mengajar atau yang lainnya seperti itu. Itu ya Mas Danit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Anjani Amanda, Prodi Public Relation. Izin bertanya, kenapa minimal syarat pendaftaran PMM 3 dari Telyu sendiri hanya bisa minimal dari semester 5, padahal dari PMM 3 sendiri minimal semester 3. Gitu. Bagaimana Pak Maki mungkin mau menjawab? Ya, ini sering ditanyakan juga gitu ya. Memang ini sudah menjadi
peran kita di Telyu ya untuk menjamin bahwa kita gitu ya dari Telyu ini siap untuk mengikuti, mengarungi gitu ya di luar program studinya seperti itu ya. Ini berdasarkan beberapa pengalaman kita 2-3 tahun ke belakang bahwa memang perlu ada pembatasan ya terkait mahasiswa yang mengikuti MBKM seperti itu ya Mbak Anjani ya. Jadi silahkan nanti Mbak Anjani langsung komunikasi juga dengan Kaprodinya ya. Apakah nanti misal ini masih semester 3, aturan Telyu kan semester 5 seperti itu. Karena nanti perlu melihat juga di perguruan tinggi tujuan dan program studi tujuannya ya, apakah mata kuliah yang dipilih ada prerequisite-nya ya. Ada prerequisite-nya yang ternyata di Telyu belum diambil. Nah, kita tuh khawatir seperti itu ya, Mbak Anjani. Jadi kita mencoba mengurangi beberapa risiko yang akan diterima oleh teman-teman mahasiswa seperti itu dengan pembatasan semester yang akan mengikuti MBKM ya, Mbak Anjani. Silakan untuk menghubungi Kaprodinya, Mbak Anjani. Baik, terima Seperti kasih Pak Maki. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk segala pendaftaran MBKM, PMM, ataupun program MBKM yang lainnya, itu wajib buat teman-teman konsultasi dengan dosen wali dan juga Kaprodi, karena pendaftarannya harus melalui izin gitu. Jadi jika teman-teman memaksa untuk tidak lapor mungkin ke Kaprodinya, takutnya nanti teman-teman saat akan konversi mata kuliah atau konversi SKS, itu tidak dapat dikonversi begitu, karena sebelumnya teman-teman tidak ada melaporkan. Jadi takutnya nanti juga mata kuliah yang teman-teman ambil ternyata tidak sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi teman-teman gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak dari Feglia Maharani, prodi seni rupa, izin bertanya, untuk pemilihan PT penerima itu harus beda dari domisili atau tidak? Seperti domisili di Pulau Jawa, apakah boleh memilih PT penerima di Pulau Jawa juga atau harus beda pulau? Harus langsung ini ya. Mbak juga ini ya, Mbak Feglia ya. Ini harus beda pulau, Mbak. Jadi memang semangatnya di PMM 3 ini adalah wawasan kebangsaan dan kebinekaan ya. Begitu banyak, begitu kaya dan begitu luar biasanya Indonesia gitu ya, dengan berbagai macam suku dan budayanya. Inilah yang menjadi semangat dari pertukaran mahasiswa merdeka ini, Mbak Feglia ya. Jadi kalau misalnya dari ini domisilinya dari Jawa, di Telyu Jawa juga ya. Nah, ini punya 5 pulau berarti ya. Banyak ya perguruan tinggi di 5 pulau di luar sana ya. Mangga dipilih dari Medan, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi ya, Bali, Nusa, dan Maluku, Papua, Mbak Feglia. Itu Mbak Isa ya. Ya, baik. Mungkin dari Mbak Mara atau Mas Fabik mau menambahkan? Ya, seperti itu. Jadi beda yang domisili, beda PT, dan tentu beda KTP ya. Jadi ini emang harus eksplorasi teman-teman, adik-adik mahasiswa itu untuk mengenal pulau lain. Terima kasih. Baik, jadi sekalian nih teman-teman, misalkan ada yang belum pernah ke Pulau Kalimantan, ada yang belum pernah ke Pulau Sulawesi, misalkan. Jadi sekalian jalan-jalan aja mungkin gitu ya. Jadi bisa nih teman-teman eksplor hal-hal baru di luar pulau yang teman-teman tempati atau domisili di teman-teman sendiri gitu. Oke, selanjutnya Pak, kita ada pertanyaan dari Nikman Mawal Janah dari prodi Public Relation. Jika mahasiswa ingin mengambil kelas atas dan mata kuliah terkait hanya bersifat onsite, berarti mahasiswa tidak dapat mengikuti kelas atas ya? Ini mungkin izin tanya juga, Jana, ini untuk di Telyu atau kelas atas di PT penerima nantinya? Atau Pak Maki mungkin mau menjawab? Bentar, ini saya bingung pertanyaannya, Mbak. Bentar. Ingin mengambil, maksudnya mengambil kelas atas di PT tujuan gitu? Izin menjelaskan Pak, maaf Oh iya, sebelumnya. boleh, mangga. Boleh. Nggak bisa on cam. Yang dimaksudkan adalah kelas atas di Telkom, Pak. Kelas atas di Telkom kan 23 sampai 24 SKS. Nah, yang tadi diterangkan bisa dikombinasikan SKS di
perguruan tinggi penerima dan juga perguruan tinggi pengirim gitu ya. Nah, apakah boleh memilih mata kuliah di atas 20 SKS, Pak? Oh iya, nanti kalau ini pertanyaannya ada 2 berarti ya. Ceritanya Mbak Nikma ini IPK di atas 3 berarti kan punya kesempatan mengambil SKS lebih dari 20 ya. Artinya bahwa kalau 20 SKS di PT penerima, artinya kan ada kesempatan 4 SKS lagi di kita. Gitu ya, di TLU. Nah, pastikan itu sisa SKS-nya tidak onsite ya. Karena kan Mbak Nikma harus onsite-nya di PT tujuan. Nah, kuliah di TLU-nya nanti harus online. Ya, jadi pastikan bahwa mata kuliahnya itu akan diselenggarakan secara online di Ganjil nanti. Dan itu siapa yang tahu ya mata kuliah tersebut dilaksanakan secara online, yaitu adalah Kaprodi yang tahu. Ya, seperti itu, Mbak Nikma. Baik, apa sudah cukup jelas mungkin? Baik, sudah cukup jelas, Ya. Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, sama-sama. Mbak Nikma. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebelum itu, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh untuk raise hand atau juga bisa langsung di kolom chat ya. Oke, Pak, ada pertanyaan dari Lina lagi, Pak, dari Prodi MBTI. Apakah mahasiswa yang ingin ikut MM ini tidak disediakan grup WhatsApp atau yang lain, Pak? Bagaimana Pak Maki? Yang ingin yang ingin ya, bukan yang terdaftar. Iya, Pak, yang sementara belum ada ya Mbak Luna ya. Kalau yang ingin ikut, jadi kalau misal ada pertanyaan bisa lewat web kita di Talk2 ya. Silahkan akses BPA Telkom University di Talk2, itu SLA-nya 1 hari ya. Jadi kalau dijawab di hari kerja ya di hari kerja gitu ya. Kalau dijawab mungkin di luar hari kerja mungkin besoknya gitu ya di Talk2, seperti itu Mbak Luna ya. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Waktu kita masih cukup panjang untuk teman-teman di sini yang masih mau tanya-tanya tentang program PMM 3. Ya. Dengan target cukup banyak ya Mbak Mara ya. Mas Sabik 23.000 ya. Luar biasa. Mungkin tambahan ini buat Ya. Kak Luna nih, kalau misalkan untuk yang officialnya mungkin nggak ada ya untuk grup ataupun Telegram. Tapi biasanya kan unofficial tuh sering ya mahasiswa bikin-bikin sendiri gitu. Tapi yang pasti, yang resmi itu kita punya forum diskusi juga nih di laman. Kalau misalkan ada keluhan apapun gitu bisa langsung ke situ. Nanti ada forum diskusinya. Atau kalau ada kesulitan lain ada yang namanya pusat bantuan. Jadi keluhan apapun bisa kita jawab di situ. Terima kasih. Baik, berarti langsung ke laman PMM aja begitu Mbak Mara ya. Baik, siap. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Marzah Putra dari Prodi D3 Teknik Komputer. Jika ingin mengikuti di semester 3 harus berkonsultasi kepada Kaprodi. Jadi jika diizinkan, meskipun ketentuan dari Telkom minimal semester 5 tetap bisa mengikuti. Gitu Pak. Mungkin Pak Maki mau menjawab. Ini banyak banget pasti yang bertanya seperti ini. Karena kalau selain pertukaran yang sifatnya perkuliahan ya, kegiatan ini sudah pasti kita tidak izinkan ya. Karena minimal semester 5 seperti MSIB, kampus mengajar seperti itu. Ini pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa yang sifatnya perkuliahan yang mungkin ya kemungkinan besar bisa apple to apple dengan mata kuliah di program perguruan tinggi tujuan ya atau program studi asal. Jadi dari kita ya silahkan berkonsultasi dengan Kaprodinya ya apabila masih di bawah semester 5 ya seperti itu. Baik Pak. Oke, selanjutnya ada Roy Pak dari S1 Teknik Elektro. Apakah PMM ini bisa untuk mahasiswa di luar masa studi normal Pak? Oke, ini pertanyaannya bisa ya. Kalau ditanya bisa, bisa. Kalau ditanya boleh, nah itu ya. Tapi yang pasti bahwa pada saat mengikuti PMM 3 itu perlu dipastikan bahwa tidak akan lulus ya. Tidak akan lulus di akhir masa perkuliahan. Maksudnya kan kita akhir masa perkuliahan itu Januari ya nanti tahun depan.
lalu mendapatkan nilai atau proses penilaiannya kan mungkin sampai Februari mungkin ya. Nah, itu sampai Februari itu tidak akan lulus ya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya Mas Roy ini Mas Roy ya. Roy, Pak. Ya, Mas Roy. Jadi kalau ditanyanya bisa, kalau boleh atau tidak ya silakan ya tadi dengan dosen wali atau dengan kaprodinya. Seperti itu Mas Roy ya. Baik, atau mungkin ada tambahan dari Mas Sabik atau Mbak Mara terkait mahasiswa di luar masa studi normal, apakah diperbolehkan? Kalau dari pihak PMM-nya sendiri? Oke, mungkin menjawabnya sebenarnya sih tergantung kalian ya. Mau buat kalian itu terlambat atau enggak gitu. Banyak cara untuk sebenarnya bisa tetap normal gitu. Kayak misalkan kita ngambil mata kuliah di PT penerima, tapi kan kita juga masih bisa ngambil mata kuliah di PT pengirim gitu. Nah, kalau misalkan mata kuliahnya itu wajib gitu dan itu tidak apa ya tadi namanya bahasanya onsite gitu ya. Ya ambil aja gitu ya, kayaknya jadi sembari jalan gitu. Tapi kalau misalkan Eee, emang apa ya, mata kuliah itu susah apa ya, diambil ketika PMM, ya bisa jadi terlambat sih kayak gitu. Tapi juga, apa ya, nilai dari PMM itu, more than that gitu. Jadi manfaat yang kalian dapatkan tuh sebenarnya bukan hanya nanti akan terlambat atau enggak, tapi pengalaman kalian sih nantinya ke depannya, gitu. Terima kasih. Mungkin Mas Nobik nambahin? Cukup Mbak Mara, Mbak Isa. Baik, jadi begitu ya, mungkin lebih baiknya koordinasi kembali ya ke dosen wali dan kaprodinya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Virus Izdihar dari Prodi Teknik Fisika. Apakah yang semester 3 bisa konsultasi ke kaprodi dari sekarang sehingga saat semester 5 bisa langsung mendaftar, Pak? Bisa. Ya ini pertanyaannya bisa lagi nih. Apakah yang ke kaprodi dari sekarang? Ya dari sekarang ya. Silakan ya. Rajin komunikasi saja ya. Rajin ngobrol dan dekat lah ya. Maksudnya dekat, sering komunikasi ya dengan dosen walinya. Begitu Mas Virus ya. Baik, gitu. Jadi misalkan sekarang semester 3 nanti pas mendaftar semester 5 itu bisa, tapi tetap koordinasi dengan kaprodi dan dosen walinya ya. Oke Pak, ada pertanyaan dari Re Talenta Tarigan, prodi tidak diketahui. Untuk kampusnya tidak dari domisili, tapi sepulau bisa nggak Pak? Ini yang Mas Ray yang tadi ini Mas Roy dari Elektro ini Mbak Isa. Beda, Untuk Pak. Oh iya, beda, kampusnya sama-sama. tidak dari domisili. Tapi maksudnya sepulau dengan kan kita ada enam apa namanya area ya Mas Roy ya. Jadi area Sumatera, area Kalimantan, area Sulawesi, Jawa, Bali Nusa dan Maluku Papua. Ya, ini kampusnya ini walaupun tidak satu domisili tapi satu pulau itu nggak bisa. Ya, jadi tetap harus berbeda pulau. Misal domisili yang di Maluku misal ya, di Maluku domisili apa namanya domisili dengan tidak sepulau, terus memilih PT mungkin ingin PT di Papua gitu ya, walaupun beda pulau tapi kan itu satu area di dalam PMM ini ya Maluku Papua, jadi tetap tidak bisa Mas Roy. Jadi kalau misalnya Mas Roy nanti dari Maluku Papua di Jawa berarti ya di luar pulau itu, seperti itu ya Mas Roy ya. Baik, begitu. Jadi, jika teman-teman nih, contoh seperti mahasiswa outbound kita kemarin ya Pak, itu di TELU domisilinya di Bogor dan mahasiswanya memilih untuk PT penerimanya di Universitas Andalas di Padang. Itu kan berarti di luar Pulau Jawa. Nah, seperti itu berarti teman-teman bisa gitu. Jadi sekalian aja teman-teman tuh bisa eksplor luar pulau gitu. Jadi udah merantau lagi gitu kan. Terus juga nanti teman-teman berangkatnya pergi pulangnya dibiayai juga kan oleh PMM gitu. Betul ya Mbak Mas Tabik ya. Jadi tenang aja, benefitnya untuk PMM ini banyak banget kayak gitu. Apalagi kemarin juga kita menerima mahasiswa inbound itu ada dari Papua, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dari berbagai macam pulau gitu. Nah, yang diharapkan juga teman-teman bisa seperti itu, bisa mengeksplor pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya di domisili dan pulau tempat teman-teman berada, tinggal atau lahir gitu. Jadi misalkan mau lahirnya di situ, terus mau balik ke tempat kelahiran, coba kita eksplor pulau-pulau lagi gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi
dari teman-teman di sini? Atau Pak Maki, Mbak Mara, Mas Abik, ada yang mau ditambahkan? Ini saya tidak sih. Mungkin banyak yang bertanyanya kapan azan maghrib mungkin ini ya. Cukup. Mbak Iya. Syah. Iya, Pak. Oke. Mungkin Mungkin ini sih, ada kalau Mbak Mara? teman-teman masih mau kepo-kepo gitu ya soal PMM, bisa banget tadi ada di laman dari Telu gitu ya, terus juga ada laman PMM, dilihat aja dulu gitu. Dan kalau mau lihat keseruan PMM tuh bisa banget lihat di IG-nya PMM. Di situ tuh kelihatan gitu, misalkan alumni-alumni tuh ngapain aja kemarin gitu di PMM 2. Dan itu seru banget sih kalau misalkan kita lihat gitu ya. Dan lumayan banget teman-teman, kita bisa ke daerah gitu ya di luar pulau kita sambil belajar, tapi juga bisa jalan-jalan gratis gitu kan di PMM ini. Jadi nggak ada ruginya untuk ikut PMM. Terima kasih. Ya, Mbak Mara. Baik. Ya betul ya, di YouTube kita, di YouTube BPA Telkom University sudah ada juga video testimoni ya. Video-video testimoni mahasiswa outbound kita ya di PMM 1. Nah, itu sudah ada, bisa dilihat di YouTube kita ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti saya pengen nonton nih Pak Muhammad Al-Maki. Boleh. Mas Abik. Boleh Pak. Jangan lupa di follow, subscribe, dan like ya Pak. Oh ya, nanti saya subscribe. Di Instagramnya BPA, di YouTube-nya BPA Telkom University Pak. Ada itu macam-macam. Nah, itu juga banyak banget kegiatan-kegiatan mahasiswa inbound kita kemarin yang ke Telu. Nah, buat teman-teman mungkin bisa search aja di YouTube, itu banyak banget kegiatan-kegiatan PMM yang diupload oleh universitas-universitas lain. Sebagai gambaran, misalkan teman-teman nih pengen ke Palembang, ada Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman bisa cek tuh kegiatan PMM 2 Universitas Sriwijaya, itu banyak banget yang diupload kegiatannya seperti apa. Begitu juga dengan Telu. Jadi teman-teman bisa cari referensi dulu seperti itu. Atau mungkin di sini teman-teman juga tertarik banget kan dengan benefitnya. Teman-teman bisa pergi keluar pulau, tiket pesawat PP-nya ditanggung, kemudian dapat juga istilahnya apa ya, uang saku begitu kan. Jadi sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang pengen eksplor lebih lanjut. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang, wah saya pengen di Universitas Andalas pilihan PTN-nya, tapi ternyata nggak lolos masuk Telu. Nah, teman-teman bisa kan mencoba untuk menggapai mimpi teman-teman yang ingin di universitas tersebut begitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Badi, Prodi Teknik Komputer. Izin bertanya, berarti untuk mahasiswa yang sekarang semester 4 bisa mengikuti kegiatan PMM? Gitu, Pak Maki? Ya, bisa banget ya. Mbak Badi, silahkan langsung daftar ini. Jadi ya, daftar ya. Harus ajukan SPTJM-nya ke Kaprodi ya, melalui dosen wali. Langsung Mas Badi, Mas atau Mbak ini? Mas Badi ya. Langsung. Ya. Karena kalau sekarang semester 4 berarti saat pelaksanaan sudah semester 5 ya Pak Maki ya? Ya, biar cepat. Bisa Ini jadi soalnya kan lumayan ada kuota gitu, bisa. Kuotanya sangat sudah terpenuhi ya. Iya betul, jadi oh ya tambahan juga nih buat teman-teman yang mau mendaftar, kalau misalkan nunggu nanti takutnya kuota dari universitas yang teman-teman pilih itu udah habis. Jadi kalau bisa nih teman-teman selesai dari sosialisasi langsung koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodinya tuh. Jadi teman-teman udah ngecek juga di mana universitas yang akan dituju kayak gitu. Takutnya nanti kuotanya udah habis karena setiap PT penerima itu mempunyai kuota gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari Kaisar Dalfa. Izin bertanya, untuk biaya semester apakah masih ditanggung kami atau termasuk biaya dari PMM? Oke, kalau biaya semester itu seperti biasa ya, bayar semesteran di Telu ya. Jadi bayar SPP di Telu, tapi nanti di PT penerima tidak usah bayar lagi, dan nantinya akan mendapatkan benefit uang per semester ya dari PMM. Jadi kalau untuk UKT tetap bayar BPP ya, tetap bayar di Telu, di PT penerima tidak bayar, tapi nanti akan dapat benefit dari PMM untuk biaya hidup. Itu ya Mas Kaisa. Mbak Kaisa kok Mas. Mbak Kaisa.
Gitu. Atau Mbak Mara, Mas Sabik mau menambahkan terkait dengan bantuan hidup? Cukup Mbak, itu soalnya nominal juga belum keluar dari LPDP, jadi belum bisa Iya. tapi yang pasti dapat Dapat ya. Pasti kalau dapat ya. dapat bantuan hidup, tiket pulang pergi, dan juga kalau misalkan nggak punya asuransi kesehatan gitu ya, kita bisa bantu untuk aktifkan dan dibayarkan. Baik, gitu. Jadi teman-teman tenang aja ya, dijamin aman. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada dari Rahmat Anggung Pala dari S1 Bisnis Digital. Izin bertanya, kalau mengenai asramanya, apakah disediakan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Asrama di PT Di penerima. PT penerima ya. Izin mungkin nanti Mbak Mara Mas Sabik bisa menambahkan kalau sepengetahuan kita bahwa pada saat PT penerima suatu perguruan tinggi mendaftar sebagai PT penerima itu harus mencantumkan fasilitas akomodasi ya yang perlu diverifikasi oleh tim Pokja PMM. Jadi kita anggap bahwa untuk seluruh kemungkinan dan ketersediaan akomodasinya itu sudah tersedia mungkin ya seperti itu. Mungkin mohon tambahannya Mas Sabik, Mbak Mara. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Almaki, memang di PT penerima nanti sudah dari PMM itu waktu seleksi itu memastikan bahwa PT penerima memiliki asrama ya satu gitu sendiri atau misalnya memfasilitasi kos-kosan misalnya. Tapi bahwa fasilitasi itu dilakukan oleh PT penerima. Jadi mahasiswa nanti sudah dibantu, disiapkan nanti fasilitasinya dari PT penerima. Mungkin Mbak Mara. Nambahin, jadi gini, penting banget ya teman-teman melakukan window shopping sebelum milih PT penerima. Ini sebagai tips and tricks ya, kalau lihat PT penerima itu sebenarnya nggak semuanya itu gratis gitu untuk akomodasinya. Ada yang PT itu cuman nunjukin kosan gitu ya, nanti kalian bayar gitu ya pakai uang biaya bantuan bulanan gitu ya. Nah, di situ bisa dilihat-lihat nih teman-teman, kalau misalkan PT itu mana yang gratis, mana yang enggak, itu bisa jadi pilihan kalian gitu. Kalau misalkan mau tahu asramanya kayak gimana juga, sebenarnya PT itu di window shopping udah ketahuan nih asramanya kayak apa, kapasitasnya berapa. Jadi lihat kenyamanan kalian mau di mana gitu. Itu bisa banget dilihat di window shopping. Ya, berarti benar tadi ya istilahnya window shopping ya Mbak Mara. Saya Iya, takut betul. salah tadi. Ya window shopping. Iya. Siap-siap. Itu di Oke, PPT baik. Pak Maki juga window shopping, Pak. Oh iya window shopping berarti alhamdulillah sudah benar ya Mas Sabik. Baik, Jam 4 Mbak Isa. oh iya, terkait dengan PPT mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya, nanti di-share nggak sih materinya? Tenang aja, nanti materi dan recordnya hari ini tuh akan di-share di web BPA. Jadi stay tune aja di Instagram BPA dan juga di web BPA ya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi dari Luna lagi nih Pak. Izin memastikan kembali, jadi untuk transkrip nilai ini tidak perlu di PTD, Kaprodi, dan Dekan ya Pak ya? Tidak ya Pak ya? Ya, informasi dari Mas Sabik tadi tidak perlu tanda tangan ya ke Prodi dan Dekan, tapi transkrip kan bisa diunduh dari Igrasias ya Mbak Luna ya, dari Igrasias, dan itu sudah tertanda, sudah ada bukti kapan itu dicetak gitu ya, di print seperti itu. Silahkan apabila ternyata dari Kaprodi diminta untuk ada disahkan gitu ya, di legalisasi dari Kaprodi dalam fakultas, mengikuti ketentuan di prodinya masing-masing Mbak Luna ya. Baik, jadi menyesuaikan dengan ketentuan dari prodi masing-masing begitu. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, ada dari Roy tadi ya Pak. Pertanyaannya, jika mau melihat daftar PT penerimanya bisa dilihat di mana? Di laman PMM mungkin Mbak Mara? Di laman PMM ada, lengkap kok. Di laman PMM. Ini Mas Roy nanya lewat mana nih?
Iya, iya. Oh iya ya, nanyanya lewat personal, Pak. Iya, 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 Mungkin iya. mungkin salah. Untuk Jadi, ini kali ya, jadi untuk Mas Roy, mungkin buka aja nih laman PMM. Jadi window Mm-mm. shopping itu tersedia sebelum kalian buat akun juga bisa gitu, karena itu di home. Jadi bisa dilihat-lihat tuh, kepo-kepo sebelum kalian yakin mau ikut PMM gitu. Iya, iya, betul, betul. Sudah jam 4, Mbak Isa? iya, Bagaimana? Bapak. Mungkin sudah mau persiapan untuk buka puasa, mau Iya. mencari takjil di depan gate 2 sama gate 3 ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan saja kegiatan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jika mungkin teman-teman di sini masih ada yang malu untuk bertanya atau masih bingung dengan jawaban-jawaban yang tadi, teman-teman bisa banget langsung hubungi talk to kami di web bpa.telkomuniversity.ac.id atau mungkin juga berkunjung ke laman PMM gitu ya. Bisa langsung diklik aja di Google PMM, nanti langsung muncul lamannya yang pertama gitu. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi program PMM Angkatan 3 di Universitas Telkom. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa juga. Terima kasih untuk Mas Sabik, terima kasih juga untuk Mbak Mara dan tim PMM lainnya yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Baik, kalau begitu saya mewakili seluruh panitia penyelenggara dari unit BPA memohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di PMM 3. Terima Nuhun, kasih, Mbak Mara, terima Mas kasih Sabik. Mas Sabik, Mbak Mara. Terima Turnuan kasih kita. Terima kasih, Pak Bapak, Ibu. Maki, Sami-sami, Mas bisa Ibu Citra. Terima kasih. Sampai ketemu Ya. kembali. Ini Izin Sampai pamit. berjumpa. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih.